Iya, maksudnya jangan pada fokus game, udah main FF, main ML, main Roblox, udah hilangkan itu semua. Bung Kita Mukti fokus ke tuh, ini nih, Bung Mukti yang suka main buat game. buat buat anak-anak muda ya yang nonton video podcast kita, ini wajib tonton, ini seru. Negara-negara besar kayak Amerika terus juga Cina tuh sebenarnya mereka itu gak mau perang secara terbuka. Kenapa ya? Karena itu akan ngancurin pasar mereka dan juga ekonomi dunia. Nah, si Israel itu tuh waktu itu tuh punya waktu 12 hari lagi. Kalau dihitung sekarang hari ini Israel punya 5 hari lagi. Nah, kita tahu lagi Israel bakal kayak apalah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, selamat malam. Malam guys. Mungkin sekarang Gesti mau ajak teman-teman buat berdiskusi tentang konflik yang sekarang lagi panas-panasnya. Dan teman-teman juga pasti pada sering lihat dan pasti sering dengar juga akhir-akhir ini, mau di TikTok, mau di Instagram, mau di apa, tentang konflik Iran sama Israel. Nah, Gesti pengen dengar nih VOV dari teman-teman, kayak mau dari Ari, dari Mufti, dari semuanya tentang kasus Iran sama Israel. Tapi Gesti di sini pengen diskusi aja ya. Coba kalau dari Ari kayak gimana, Ri? Pandangan Ari gimana guys tentang akar masalah konflik eta teh anu kaplong ku Ari mah tina geopolitik jeung ideologinya lamun pandangan Ari mah. Karena sejak revolusi Islam tahun 1878 Iran teh sangat anti Zionis. Mereka oge istilahna manon henteu ngakukeun bahwa aya Israel atau henteu ngakukeun eksistensi Israel gitunya pas bahasa revolusi Islam eta oge. Terus secara terbuka mereka teh Iran teh sangat mendukung gitu ke kelompok anti Israel seperti Hamas jeung Hizbullah geuningan tah. Pandangan Arima gitu, pendapat Arima sakitu. Mungkin pendapat dari saya betul sih menurut Ari. Di sisi lain Israel juga merasa ancaman langsung dari Iran, terutama soal program nuklirnya. Israel takut Iran bakal mempunyai senjata nuklir dan itu bisa menghancurkan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Mungkin itu pendapat dari saya. Nah, terus juga benar kata Bazra juga gitu kan. Tapi jangan lupa juga gitu, konflik ini juga terkait gitu, pengaruh kekuatan besar. Karena kan Iran itu kan deket ya sama Rusia dan Cina gitu. Terus juga Israel deket banget sama US. Jadi bukan cuma masalah regional gitu di sini tuh, tapi udah nyambung sampai ke politik global sih. Lebih ke globalnya, Pal. Betul. Karena sangat berpengaruh banget sih menurut aku ke dunia ya. Karena kasus Iran sama Israel tuh bener-bener kayak mempengaruhi dari mulai ekonomi, terus kayak bahan bakar minyak yang diproduksi sama Israel tuh dinuklir kan, dibom gitu sama si Iran gitu. Dan menurut aku sih benar-benar kayak Iran teh terlalu wanian menurut aku. Karena yang aku lihat Iran itu udah mengibarkan bendera merah. Ada yang pernah lihat? Jadi dia tuh kalau Iran tuh selama dia perang gak pernah ngibarin bendera merah. Kalau pas kemarin itu dia ngibarin bendera merah karena dia tuh merasa harus menang dan gak boleh kalah gitu. Dan sekarang tuh si masyarakat
Israel itu banyak pada ngungsi ke negara-negara tetangga dan terus Indonesia, ke Bali pun ada. Sekarang tuh ke Bali orang-orang Israel tuh udah mulai masuk, udah mulai berdatangan gitu. Nah itu juga berarti menjadi konflik global yang tadi kata Nova bilang Setuju. kalau si Israel, kejadian Iran sama Israel itu benar-benar mempengaruhi dunia. Terus kayak tapi menarik sih, coba kalau misalkan sekarang ya di ketegangan sekarang gitu, apa aja sih kejadian yang bikin konflik Iran makin panas gitu belakangan ini? Cik, dari siapa ya? Dari Mufti coba. Oke, dari saya menurut pandangan saya terkait konflik ini terjadi apalagi di ketegangan tahun sekarang gitu ya. Karena waktu awal 2024 itu Israel ke Iran karena Israel itu takut akan adanya apa namanya Iran yang bisa berniat menghancurkan Israel ya. Seperti yang kita ketahui kan tadi udah dibilangin gitu bahwa Iran itu anti Zionis banget lah. Anti Zionis banget, terus sangat pro Palestina. Ya intinya itulah, jadi si Israel itu takut dengan fasilitas nuklir yang ada di Iran. Makanya pada awal tahun 2024 itu Israel nyerang duluan gitu karena menurut hasil pencariannya emang itu Mmm. dikatakan di setelah menyerang ke Iran juga kan yang dengan marah besar ngerespon dengan serangan drone. Juga itu alasan dari Israel juga jadi mungkin lebih brutal atau makin brutal, di mana Israel tuh menyerang balik basis militer Iran. Kan secara militer langsung juga diplomatik yang ngebuat situasi ini tuh jadi memperhatikan bahwa konflik antara Israel dan Iran pindah di antara perang bayangan menjadi konfrontasi yang lebih terbuka dan publik gitu. Itu sih menurut saya. Bener-bener emang bener banget sih cek aku. Tapi, fun fact-nya, ternyata yang aku research ya, Iran itu bukan pro Palestina tahu. Kalian ada yang Waduh, baru dengar tuh. tahu ada waktu itu saya dapat dari sosial media yang mengatakan bahwa Iran itu ada yang bilang nggak pro Palestina. Jadi lebih ke bukan pro Palestina, tapi Iran itu punya, ya kayak itu mah kayak emang khusus ke Israel gitu, gitu ada masalah gitu kan. Terus emang bener sih, dan yang aku tahu, itu tuh yang bom teh rudal ya? Si rudal Iya, terus itu Nuklir, kan nuklir. nuklir. bener, itulah. Itu tuh bener-bener ngebom si, komputer. Jadi bukan komputer ya, kalau misalkan si jadi lebih ke ininya lah, lebih ke AI-na gitu lah. Jadi kalau misalkan si komputer itu diledakin, otomatis semuanya teh di jadi hancur lah. Bahkan kan ada TOA di Israel tuh ada TOA. TOA-nya teh dihack sama orang Israel jadi lagu SpongeBob. Yang itu tuh harusnya mah eh keterangan kayak ada bencana atau ada apa gini. Dan sekejam itu sih dan sepinter itu menurut aku si Israel itu gitu.
Nah, terus kayak dampak global dan politik internasionalnya, gimana sih konflik konflik ini teh bisa ngaruh ke dunia secara keseluruhan? Eh, Pandangan Oh ya Arimanya sebentar gimana? guys, Ari sebentar. Ini Nabel berpendapat ya. Boleh, boleh. Tadi kan kata Afiki kan emang bener ya, bahwa kita juga harus catat bahwa masyarakat sipil yang paling kena dampaknya. Kayak contohnya orang-orang yang tidak ikut campur dengan konflik-konflik tersebut, jadi kena dampaknya gitu. Udah ada berapa ratusan korban lah, bukan beberapa lagi nih, ratusan korban gitu. Iya. Mungkin udah sampai jutaan gitu. Terus pengungsi meningkat dan dunia jadi makin cemas akan pecahnya perang skala besar di kawasan itu. Jadi kasihan sih orang-orang yang tidak tidak ikut campur, maksudnya tidak bercampur dengan konflik tersebut jadi kena. Bener bener, bener, Bel. Terus kayak, mmm, gimana, Ri? Setuju oke gitunya pendapat pendapat tadi Nabel. Terus pendapat Arimanya tina dampak eta teh gede pisan gitu, dampak global jeung politik internasional teh. Ayeuna tina mun amit-amitna kajadian gitu lah perang atau naon nya pasti ayeuna tina ekonomi jadi anjlok, harga-harga meureun jadi pada naiknya. Terus eh dunia teh hancur meureunna paling dampak global aja politik internasional lama sakitu panginten. Bener-bener Ri. Eh, Terus juga bener Ri. itu kan masukan Dampak bahkan ke bentar ASEAN gitu kan, awal ya, saya pengen berpendapat termasuk gitu gitu ya. Indonesia gitu. Kita bersikap gitu kayak ya bersikap gitu meski hati, karena di satu sisi kita pas itu kan pernah kita tuh di pro Palestina ya. Tapi kita kan di negara non agar tidak apa kecipratan dengan konflik Iran dan Israel makin gempa di dunia gitu kan. Bahkan sampai ada isu-isu akan ada era perang ketiga gitu kan. Nah, terus juga tapi dampak yang kena ke negara kita tersendiri itu yaitu benar apa yang dibilang tadi Ari. Stabilitas ekonomi tuh dan hubungan jadi makin goyang. Jadi harus dijaga itu masalah kestabilan ekonominya itu sih. Bener sih, bener juga kata Ari dan Nopal juga. Dampak politiknya juga besar ya. Negara-negara terbelah gitu kan. Beberapa mempertimbangkan untuk gak ikut campur. Sementara terang-terang bahwasanya Amerika itu mendukung negara Israel. Mulai angkat suara kayak double standard barat gitu kan. Jadi bahwasanya Amerika itu terang-terangan banget untuk nyerang Iran gitu kan ya. Jadi terang-terangan banget lah Cina kayak gitu. Gak hanya itu teman, pandangan saya juga terkait dampak global dari perang ini tentu sangat mengkhawatirkan gitu bagi negara lain yang istilahnya gak punya masalah apa-apa tapi bisa kecipratan lah akan tersebut gitu. Jadi yang perang Iran sama Israel tapi negara-negara lain kena imbasnya gitu. Nah, tuh dari mulai ekonomi bahkan kalau mungkin benar-benar terjadi itu ledakan nuklir pasti udah tamat lah istilahnya. Udah bakalan terjadi itu yang namanya perang dunia ketiga menurut saya. Ini kan Betul. awal-awal kemarin-kemarin aja itu rudal apa dari Iran itu Sejil kalau nggak salah, rudal Sejil yang berat
mulai diledakkan ke Israel. Nggak tahu nih sekarang Bukan kedepannya ada rudal apa lagi. bukan mulai lagi sih yang aku lihat. Aku sebenarnya ngikutin ya. Jadi emang sekarang tuh terus-terusan dikirim sama si Iran. Tapi kenapa Israel masih bisa bertahan? Waktu hari keberapa ya aku teh lihat tuh Israel itu cuman bisa menahan 12 hari lagi untuk menahan ledakan dari Iran. Karena kan setiap negara tuh punya itu ya, punya anti rudal. Iya anti anti si itu tehnya nu ngabladag lah. Nah, si Israel itu tuh waktu itu teh punya waktu 12 hari lagi. Kalau dihitung sekarang hari ini Israel punya 5 hari lagi. Nah, kita tahu lagi Israel bakal kayak apalah gitu ya. Terus jadi intinya kan konflik ini tuh menunjukkan gitu kalau dunia teh bener-bener makin multipolar ya dan nggak ada isu yang bener-bener jauh dari kita. Bener-bener ini deket banget dan apalagi kita sebagai mahasiswa benar-benar harus notice ini karena emang sangat berpengaruh meskipun ada jauh gitunya tapi sangat berpengaruh mau ke bahan bakar mau ke apa gitu. Setuju, guys. Oke, terus dilanjut ya. Wait. Terus kayak lanjut ke berikutnya ke analisis dan prediksi ya. Menurut dia nih Mas, bikin makin parah atau justru bisa diredam juga? Kalau dari pendapat saya pribadi, selama perang besar itu masih tetap berlanjut, pasti bakalan istilahnya terjadilah yang namanya perang dunia ketiga itu. Karena pasti dari perang tersebut dan Israel, pasti ada negara-negara lain yang akan membantu ke salah satu negara tersebut. Misal, tadi kata Bung Faisal sudah dijelaskan bahwa Amerika itu secara terang-terangan mendukung Israel. Nah, dari pendapat lain juga, tentu negara seperti Rusia, Cina, Korsel gitu kan, itu katanya pro terhadap Iran. Nah, selama perang war besar itu masih terjadi, pasti akan terjadilah yang namanya perang dunia ketiga itu. Tetapi ada juga negara-negara lain gitu kan yang memperjuangkan perdamaian agar perang dunia ketiga itu terjadi. Ya siapa yang maulah gitu perang dunia ketiga terjadi kan, karena kalau terjadi kita juga kena imbasnya gitu. Iya Betul, betul betul, sih apa betul. ya. Sangat betul sekali sih, benar-benar. Tapi menurut saya nih, kalau menurut saya nih negara-negara besar kayak Amerika terus juga Cina tuh sebenarnya mereka itu nggak mau perang secara terbuka. Kenapa ya? Karena itu akan ngancurin pasar mereka dan juga ekonomi dunia gitu. Terus kan karena dalam jangka akhir hari ini terus konflik mana ada korban yang signifikan gitu, terus serangan-serangan lintas batas yang terus berlanjut. Tapi jika kalau ada misalkan ada tekanan internasional cukup kuat juga, terus ada berkelanjutan, mungkin aja masih ada celah buat meredam konflik ini gitu sebelum berubah jadi perang yang lebih besar dan lebih terbuka lagi gitu. Mungkin itu sih menurut saya. Ya, benar. Yang pasti rakyat biasa tetap jadi korban. Generasi muda kayak gitu tuh harus mulai peduli. Jangan anak-anak muda sekarang, aduh kacau. Bukan cuma paham politik, tapi juga siap menyuarakan perdamaian di tengah dunia yang makin kompleks. Keren kayak insight-nya keren banget. Tepuk tangan dong semuanya.
Mantap. Pokoknya Bung Nabel merasa sangat bagus ya Bung Nabel. Terima kasih Bung Faisal. tapi di sini aku lihat kayaknya kita sepakat ya bahwa melek isu global itu bukan cuma buat gayaan sih, tapi emang penting juga buat masa depan dunia yang kita tinggali gitu. Karena emang bener hal kayak Iran sama Israel teh jauh, tapi ternyata kalau misalkan kita dalam gitunya mikirnya gitu, dan itu tuh sangat berpengaruh mau ke nanti ke depannya setahun 2 tahun ke depan kayak gitu. Ternyata eh se- Dan betul banget sih apa yang dibilang tadi sama Nabel gitu kan, kayak jangan hanya sudut pandang di geopolitik di negara kita sendiri gitu, tapi juga kita harus geopolitik atau kestabilan ekonomi di dunia gitu. Jadi ya benar apa yang kata Nabel gitu. Jadi kita harus mempelajari demi sedikit, walaupun itu nantinya kita akan bisa memilih jalur yang sudut pandang dari cara kita tersendiri. Ya, anak-anak muda Oke. sekarang, maaf ya teman-teman semua. Buat anak-anak muda sekarang jangan pada inilah, jangan pada gila gadget ya. Ini nih kita di dunia kita sekarang nih udah mulai. Tapi kalau misalkan gila gadget tapi lebih ke mencari informasi mah itu Nah, bagus kan. iya. Maksudnya jangan pada fokus ke game. Udah main FF, main ML, main Roblox, udah hilangkan itu semua. Bung Kita Mufti fokus ke tuh, ini nih, fokus sekarang Bung Mufti yang suka main buat game. buat buat anak-anak muda ya yang nonton video podcast kita, ini wajib tonton, ini seru. Pokoknya kalian tuh sekarang mah stop dulu main gamenya. Betul, Oke. betul, betul. Pokoknya nanti kita harus ada episode 2 buat ngobrolin tentang politik ya. Karena baru Iran sama Israel aja kita seseru ini. Nanti kita next lanjut ke episode selanjutnya. Oke teman-teman, makasih banyak udah kita sharing ya, meskipun sekarang udah posisinya jam 12. Iya. Tapi kita tetap Pokoknya seru banget. Setengah Iya, dua, mantap. semangat. Sangat semangat banget. Iya. Pokoknya mah nanti kalian juga research lagi di TikTok, di Instagram tentang Ira dan Israel. Nanti kita ketemu lagi dan kita lanjutin lagi obrolannya. Oke, thank you teman-teman. Mohon maaf ya ganggu waktunya. Selamat istirahat. Aman, Bye. dadah. Terima kasih Bung Nabel.